Di tengah padang pasir yang terbentang luas, sunyi menyelimuti dunia tanpa akhir. Gurun sering disebut tempat mati, padahal ia baru saja mulai bernapas. Angin menyapu pasir halus, membentuk bukit yang tak pernah diam. Di siang hari, terik matahari menyengat dengan suhu bisa mencapai 50 derajat Celcius. Permukaan pasir panas bak wajan, tapi hanya beberapa sentimeter di bawahnya sudah teduh. Gurun menyimpan rahasia suhu yang ekstrim namun seimbang. Saat malam tiba, keadaan berubah drastis menjadi dingin membeku. Suhu bisa anjlok ke 0 derajat, dunia yang tadi terik ini berkabut es tipis. Langit gurun punya udara paling bersih di bumi, sehingga bintang tampak luar biasa terang. Ribuan bintang menghiasi langit gurun yang gelap, lebih banyak dari kota manapun. Rembulan menerangi bukit pasir dengan cahaya pucat yang tenang. Di balik terik padang pasir, kehidupan tetap bertahan dengan cara yang tak terduga. Serangga kecil menggali liang untuk menghindari panas yang membakar. Rubah gurun berbulu tebal keluar saat senja untuk berburu di udara sejuk. Unta menyimpan lemak di punuk, bukan air, sebagai cadangan energi berbulan-bulan. Hewan gurun bukan pahlawan, mereka sekadar ahli bertahan hidup. Di tengah tandus, tersembunyi oasis yang menjadi oase harapan bagi semua makhluk. Air bawah tanah naik ke permukaan, membentuk danau kecil yang menghidupi pohon palem. Burung bermigrasi mampir ke oasis untuk minum sebelum terbang ribuan kilometer. Oasis adalah paru-paru gurun, tempat kehidupan berdenyut paling riang. Namun gurun juga bisa mengamuk ketika badai pasir datang menerjang. Angin kencang mengangkat debu hingga membentuk dinding pasir raksasa. Badai pasir bisa bergerak puluhan kilometer per jam menutup cakrawala. Penduduk gurun belajar membaca arah angin untuk selamat dari gurup yang membuta. Setelah badai reda, bukit pasir berpindah tempat seolah dilukis ulang oleh alam. Senja di gurun adalah pertunjukan cahaya keemasan yang sulit dilupakan. Matahari terbenam perlahan, menyapu pasir dengan warna jingga dan merah. Saat fajar menyingsing, cahaya emas menyentuh puncak bukit pasir satu persatu. Pagi gurun begitu hening, hanya suara angin pagi yang membelai batu. Tebing dan kanyon batu menyimpan ukiran ribuan tahun dari erosi air dan angin. Formasi bebatuan gurun menceritakan sejarah bumi yang lambat namun gigih. Gurun bukanlah lautan pasir tanpa akhir, melainkan lanskap yang terus berubah. Di beberapa gurun, batu dan kerikil lebih mendominasi daripada pasir halus. Gurun dingin di kutub menyimpan es purba yang menyimpan udara masa lalu. Bahkan gurun terkering pun pernah dipenuhi danau purba jutaan tahun silam. Jejak ikan purba ditemukan di dasar gurun yang kini gersang. Ilmuwan membaca lapisan batu gurun seperti membaca buku sejarah bumi. Gurun Sahara pernah menghijau dengan sungai dan danau di masa prasejarah. Perubahan iklim perlahan mengubah wajah gurun dari satu era ke era lain. Gurun Atacama di Amerika Selatan adalah tempat paling kering, hampir tak pernah hujan. Di sana, embun malam menjadi satu-satunya sumber air bagi makhluk mikroskopis. Gurun bukan musuh kehidupan, melainkan guru kesabaran yang ekstrim. Tanaman kaktus menyimpan air di batangnya untuk bertahan musim kemarau panjang. Bunga gurun mekar hanya beberapa jam setelah hujan turun membasahi tanah. Kehidupan di gurun bermain catur dengan waktu, menunggu momen yang tepat. Gurun juga menjadi observatorium alam terbaik untuk mempelajari bintang. Teleskop raksasa dibangun di gurun karena udaranya tipis dan jernih. Malam gurun memberi manusia pandangan tentang alam semesta yang luas. Cahaya bintang yang kita lihat malam ini sebagian berasal dari masa lalu yang jauh. Gurun mengajarkan bahwa keheningan menyimpan lebih banyak cerita daripada keramaian. Di balik kesunyiannya, gurun bernapas lewat angin, pasir, dan kehidupan kecil. Setiap butir pasir pernah menjadi bagian pegunungan yang hancur oleh waktu. Gurun adalah penyair tanah yang menulis dengan angin dan menghapus dengan badai. Ketika kita berdiri di padang pasir, kita berdiri di atas buku sejarah terbuka. Gurun mengingatkan bahwa bumi ini dinamis, bukan statis seperti yang kita kira. Mumi purba ditemukan terawetkan alami oleh kekeringan gurun selama ribuan tahun. Gurun menjaga memori manusia dan bumi dengan caranya yang sendiri. Pada akhirnya, gurun bukan tempat mati, melainkan tempat yang sedang bernapas pelan. Saat kita pergi, pasir akan kembali menutup jejak kita, seolah tak pernah ada yang lewat. Dan gurun pun kembali sunyi, bernapas pelan menanti fajar berikutnya.